Perencanaan terowongan penyeberangan orang TPO. Titik TPO yang direncanakan di area di depan Mall Ambassador menuju ke arah perkantoran Mega Kuningan. Pendekatan konsep desain. Pendekatan dalam merancang terowongan penyeberangan orang, TPO, mengutamakan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan keinginan dari pihak owner. Hal ini dijabarkan melalui kerangka acuan kerja, K, yang terbentuk melalui konsultasi intensif untuk mencapai kesepahaman yang solid. Langkah selanjutnya melibatkan studi literatur dan studi banding ke objek yang memiliki karakteristik serupa dengan TPO yang direncanakan, termasuk pengamatan terhadap TPO yang dianggap sebagai ikon sesuai dengan K. Peraturan-peraturan yang mengatur keberadaan TPO akan dievaluasi secara cermat untuk memastikan tidak adanya permasalahan di masa mendatang. Hal tidak kalah penting adalah pengamatan lapangan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada. Pengamatan dilengkapi dengan berbagai alat ukur sesuai kebutuhan, seperti teodolit untuk pengukuran batas dan kondisi topografi, georadar untuk mendeteksi adanya jalur-jalur pipa, saluran yang ada di dalam tanah, drone untuk data lingkungan TPO, dan langkah terakhir yang wajib dilakukan adalah mengadakan pengukuran tanah sondir boring untuk memperoleh data daya dukung tanah. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait sangat penting terutama dalam hal titik pondasi yang bersinggungan langsung dengan infrastruktur lain seperti jalan layang bebas non-tol, JLNT, untuk memastikan data yang diperoleh valid dan akurat. Setelah itu, akan disusun beberapa alternatif desain yang kemudian dipilih dan disetujui oleh pihak owner. Konsep desain ini akan mencerminkan pemenuhan kebutuhan serta memperhitungkan berbagai aspek teknis dan regulasi yang berlaku. Studi literatur 1. Studi banding ini dilakukan di TPO, di pusat perbelanjaan di Jalan Orchard Singapura, yang menghubungkan Tang Plaza, Wisma Atria dan ke Orchard Station MRT. Jalan Orchard kini dipenuhi oleh pusat belanja pejalan kaki. Jalan Orchard juga banyak memiliki rumah makan, jaringan kedai kopi, kafe, tempat hiburan malam dan hotel. Juga merupakan tempat tinggal resmi Presiden Singapura yaitu Istana. Akses masuk TPO yang menghubungkan Tang Plaza dengan Ion Orchard, Wisma Atria, sekaligus menghubungkan ke Orchard Station MRT. TPO dengan fasilitas perbelanjaan terletak di bawah Jalan Orchard.
Studi Literatur 2. Lokasi TPO ini terletak di Somerstone, adalah sebuah distrik di London, Inggris. Terletak di London Borough of Camden. Daerah ini terkenal karena beragamnya etnis dan budaya. TPO ini adalah salah satu dinding cahaya terpanjang di Eropa dan dibuat oleh The Light Club dan Spice Major. Terowongan itu memiliki lekukan halus dan dindingnya dilapisi dengan panel berulang dengan lampu latar LED yang panjang sehingga tidak menimbulkan bayangan. Dinding cahaya berisi 190 piksel vertikal yang dapat dikontrol yang terletak di belakang kaca 12 mm. Dan idenya adalah agar pendaran lampu menciptakan perjalanan yang menenangkan dan santai. Terowongan ini juga telah digunakan sebagai peragaan busana selama London Fashion Week, menjadi tuan rumah COGX Festival Kecerdasan Buatan, dan sesekali digunakan lokakarya yoga. Usulan desain 1. Usulan desain ini memanfaatkan panel lampu LED di satu sisi dinding sebagai elemen dekoratif, sementara sisi dinding lainnya dialokasikan untuk ruang komersial. Penambahan ruang komersial berarti perlu memperluas area lalu lintas pejalan kaki. Ini menciptakan keseimbangan antara estetika dan fungsi, serta meningkatkan daya tarik dan kenyamanan bagi pengunjung. Usulan desain kedua ini menggabungkan elemen dekoratif menggunakan fixture lampu LED di satu sisi dinding. Sementara di sisi lainnya terdapat dinding panel metal atau aluminium. Dengan pola origami untuk memantulkan cahaya, kolom dumi dengan penutup motif Betawi digunakan sebagai aksen ruang dan juga sebagai ventilasi blower AC. Balok dumi di plafon yang disusun menyilang, melambangkan unsur gerak, yang berfungsi sebagai penempatan titik lampu saat cahaya dari dinding panel LED dimatikan. Ini menciptakan desain yang ringkas dan menarik, dengan filosofi unsur gerak yang terintegrasi dalam elemen-elemennya. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan memberi manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita terbuka dengan saran, komen dan pertanyaan agar menghasilkan konten yang lebih baik lagi.